Guys, banyak banget dari antara kalian nanya nih, Kak, emang bener ya pilihan kedua di SNMPTN gak akan diterima di SNMPTN nanti? Dan katanya kalau kita udah lulus SNMPTN, kita gak bakal bisa lagi untuk mendaftar di SBMPTN baik tahun ini maupun di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Jadi, apa benar? Oke, di video kali ini aku akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan pastinya di video ini aku juga akan memberikan tips bagaimana cara menentukan pilihan jurusan yang tepat di SNMPTN tahun 2022. Jadi langsung aja kita mulai ke video pembahasannya. Halo guys, apa kabar kalian semua? Baik lagi di channel YouTube Pat Oliver. Jadi di video kali ini aku akan kembali memberikan tips bagaimana cara memilih pilihan jurusan yang tepat di SNMPTN tahun 2022. By the way, sebelumnya aku udah bahas banyak seputar hal-hal apa saja yang bisa menjadi penyebab kegagalan kalian bisa gagal di SNMPTN. Kalian bisa langsung tonton aja videonya di atas ini karena aku udah pernah bahas videonya banyak banget dan itu bisa menjadi referensi sumber informasi bagi kalian ketika kalian tidak ingin gagal di SNMPTN. Jadi di video ini aku juga ingin menjawab pertanyaan kalian yang di awal tadi, apakah benar pilihan kedua tidak akan lolos di SNMPTN, dan juga apakah benar kalau sudah lolos SNMPTN kita nggak bisa lagi nih mendaftar di SBMPTN di tahun yang sama ataupun di tahun-tahun berikutnya. Jadi jangan lupa ya guys untuk tonton video ini dari awal sampai akhir. Tapi guys, berhubung sekarang juga udah malam banget dan aku juga sebentar lagi mau tidur, jadi kita mending bareng-bareng skincarean dulu guys supaya tetap merawat kulit kita, menjaga diri kita. Dan pastinya aku juga mau spill nih skincare rutin apa yang aku selalu pakai setiap malam sebelum aku mau tidur. Jadi yuk bareng sama aku kita skincarean bareng sebelum kita bahas bagaimana cara memilih urutan pilihan jurusan di SNMPTN tahun 2022. Seperti biasa aku selalu menggunakan brightening facial wash dari Scarlett Whitening. Ketika aku sudah menggunakan brightening facial wash dari Scarlett Whitening yang ini, nggak lupa habis cuci muka kita langsung dikeringkan menggunakan tisu ya guys pastinya. Lalu nggak lupa untuk menggunakan step-step berikutnya nih. Sebelum tidur aku selalu rajin banget menggunakan serum dari Scarlett Whitening. Aku tuh pakai yang ini, yang Acne Series, karena kebetulan aku juga lagi banyak banget beruntusan-beruntusan dan juga jerawat-jerawat di beberapa titik. Jadi aku wajib banget untuk menggunakan Acne Serum ini sebelum aku tidur dan beraktivitas. Ini cara pakainya gampang banget. Kita bisa lebih deket dulu. Kalian harus coba juga. Ini cukup pakai aja di beberapa titik, 2-3 titik. Nah ini beneran bagus banget guys kalau kalian pakai serum dari Scarlett Whitening ini, karena dia itu mengandung tea tree water, salicylic acid dan juga licorice. Nah, dimana dia itu bisa untuk membantu meredakan jerawat-jerawat yang bandel, lalu juga bisa mencerahkan kulit aku juga dan pastinya melembabkan. Setelah itu aku sudah menggunakan serum, tunggu sampai meresap beberapa saat. Lalu di sini aku juga punya varian lengkapnya, yaitu ada krimnya. Biasanya aku selalu menggunakan Acne Cream Day itu pada siang hari sebelum aku beraktivitas. Dan karena ini malam hari, aku menggunakan Acne Cream Night saat malam hari. Jadi ini juga cara pakai gampang banget. Ini kan tinggal buka dan kalian aplikasikan aja ke wajah kalian. Nih di beberapa titik setelah menggunakan serum. Jadi ini beneran nyaman banget guys, bisa bantu untuk meredakan jerawat, bisa menyegarkan kulit juga. Jadi ini beneran enak banget dan nyaman, dan pastinya ini bagus banget guys, apalagi ketika kalian lagi pengen meredakan jerawat-jerawat yang ada di wajah kalian. Tinggal aku tap-tap aja di wajah. Nah ini beneran enak banget guys. Habis udah pakai face washnya, jangan lupa untuk pakai serum, dan terakhir kalian bisa melengkapinya dan menguncinya menggunakan Acne Cream Night dari Scarlett Whitening. Jadi guys, semua rangkaian dari Scarlett Whitening ini bener-bener bermanfaat banget dan aku pakai selalu rutin tiap malam udah beberapa bulan ke belakang ini. Jadi wajah aku walaupun kadang aku beraktivitas di luar, ini bener-bener bisa bikin kulit aku tetap terawat, tetap terjaga dan menghindari yang namanya beruntusan jerawat yang berlebih. Jadi bener-bener enak banget. Dan manfaatnya nggak cuma untuk jerawat, itu bisa mencerahkan kulit kalian, mengencangkan pori-pori, itu juga bisa anti-aging, dan juga banyak banget manfaat-manfaat lainnya. Itu brand bagus banget guys. Kalian juga harus coba banget ketika kalian punya masalah sesuai dengan jenis kulit kalian masing-masing. Kalau kalian
lagi bermasalah sama jerawat, kalian bisa menggunakan acne seriesnya. Dan kalau kalian lagi pengen untuk mencerahkan, kalian lagi nggak ada masa jerawat, kalian bisa menggunakan brightening seriesnya. Dan pastinya kenapa aku suka banget sama Scarlett Whitening ini, karena selain dia bisa membantu untuk merawat kulit aku setiap harinya, pastinya Scarlett Whitening ini sudah terdaftar di BPOM dan harganya terjangkau banget. Nah, kalian juga harus cobain ya pakai Scarlett Whitening semua varian seriesnya, karena bener-bener bagus banget. Dan buat kalian semua yang pengen produk-produk dari Scarlett Whitening, kalian bisa langsung aja cek Instagramnya di @scarlettwhitening. Dan buat yang pengen belanja, kalian bisa langsung cek di official Shopee mereka di @scarlettwhitening. Dan untuk semua informasi produk-produknya udah aku cantumin di link description box bawah. Kalian bisa langsung klik aja di bawah dan kalian bisa beli produk-produk dari Scarlett Whitening. Nah, jadi guys, kalau aku udah skincare nih, udah siap banget untuk lanjut tidur. Tapi sebelum untuk lanjut tidur, kita bahas lagi nih sesuai janji aku di awal. Kita bakal bahas-bahas gimana caranya memprioritaskan pilihan jurusan di SNMPTN. Seperti kita bahas lagi, untuk SNMPTN itu kita hanya bisa memilih 2 pilihan ataupun 2 jurusan ataupun 2 PTN, itu pun terserah. Lalu untuk menjawab pertanyaan pertama, apakah benar pilihan kedua tidak akan lolos di SNMPTN? Jawabannya tidak benar. Jadi pilihan kedua juga masih memiliki peluang untuk bisa lolos SNMPTN. Berdasarkan data dan juga fakta yang ada, pilihan kedua SNMPTN tetap bisa lolos, tapi memang peluangnya lebih kecil dari yang mendaftar di pilihan pertama. Karena berdasarkan sebuah data itu, kalau nggak salah, yang lolos di pilihan 1 itu ada jumlah sekitar 100.000 orang, sedangkan yang lolos di pilihan kedua hanya sekitar 10.000 orang. Jadi kalian bisa lihat sendiri perbandingannya itu 1:10. Jadi otomatis memang di SNMPTN ini kita hanya diprioritaskan untuk memilih di pilihan pertama. Pilihan kedua bisa lolos, tapi memang tidak sebesar peluang yang memilih di pilihan pertama. Jadi kalian pikir-pikir lagi untuk memfokuskan pilihan yang pertama aja. Tapi kalau kedua jadikan bonus saja. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas bareng-bareng gimana caranya memilih pilihan jurusan di SNMPTN tahun 2022. Yang pertama, seperti yang sudah aku bilang tadi, pilihlah pilihan jurusan SNMPTN, fokus di pilihan pertama. Intinya, pilihlah di pilihan yang benar-benar kamu inginkan, kamu idam-idamkan. Di PTN manapun, di jurusan manapun yang benar-benar kamu pengenin. Dan pastikan kamu ketika lolos, kamu benar-benar ambil. Karena ketika kalian sudah lolos, kalian gak bisa ikut lagi yang namanya SBMPTN, baik di tahun yang sama maupun di tahun-tahun berikutnya. Jadi ketika kalian udah lolos SNMPTN nih, mau gak mau kalian harus ambil itu, atau kalian gak kuliah di PTN sama sekali. Jadi pilih yang mana? Oke, yang kedua, setelah kalian sudah tahu nih mau pilih di mana, untuk memperbesar peluang, pilihlah di PTN ataupun di jurusan yang memiliki alumni yang banyak ataupun track record sekolah kalian bagus di PTN ataupun di jurusan tersebut. Jadi pilihlah di jurusan ataupun PTN yang kalian tuh udah punya alumni banyak dan juga punya track record yang bagus di kampus tersebut. Nggak harus selalu di provinsi yang sama. Dianjurkan sih memang provinsi yang sama. Tapi ketika masih memiliki track record dan alumni yang banyak dan baik, ya udah nggak apa-apa. Contoh nih, aku orang SMA-nya Bekasi, tapi paling banyak itu di UI Jakarta. Jadi ya nggak masalah juga gitu. Walaupun sekolahku di Jawa Barat, tapi memiliki track record dan alumni yang lebih bagus itu di UI, jadi tetap bisa memiliki peluang yang baik untuk lolos di PTN dan juga jurusan-jurusan yang ada di kampus tersebut. Jadi pilihlah yang punya banyak banget alumni, karena itu bakal menentukan peluang kalian untuk bisa lolos. Dan untuk tips yang ketiga, ketika kalian sudah tahu nih mau di mana aja PTN dan juga jurusannya, pastikan untuk SNMPTN persaingan pertama adalah persaingan antar sekolah. Jadi untuk sekolah kamu jangan sampai ada yang nilainya di atas kamu. Ketika ada yang di atas kamu, pilihannya hanyalah dia yang mundur atau kamu yang mundur. Jadi intinya kalau yang lebih rendah, tolong sadar diri untuk mundur. Karena kecil kemungkinan kalian bisa lolos. Ya kalau bisa idealnya satu siswa untuk satu PTN di satu jurusan seperti itu. Kalau kalian merasa kalah antar sekolah, coba pindah jurusan ataupun pindah kampus. Itu tips nomor 3. Simpelnya, untuk yang tips 4, sebenarnya karena ini SNMPTN, jadi banyak banget faktor-faktor yang mempengaruhi kalian untuk bisa lolos SNMPTN. Nah, untuk lebih detailnya aku udah bahas banyak banget di videoku yang kemarin, yang di sini kalian bisa tonton dulu videonya, karena di situ aku udah bahas banyak banget faktor-faktor pendukung lain yang bisa bikin kalian lolos di SNMPTN. Baik itu faktor nilai raport, bagaimana naik turunnya, lalu sertifikat-sertifikat sangat berpengaruh, apakah yang dinilai hanya
mata pelajaran utama atau mata pelajaran pendukung lainnya juga itu penting. Jadi kalian bisa tonton videonya karena di situ udah aku bahas banyak banget secara mendetail untuk peluang lolos SNMPTN. Dan terakhir, karena tadi aku bilang di awal kita cuma bisa milih 2 jurusan, jadi fokuskan di pilihan pertama dan pilihan kedua cukup diikhlaskan saja. Jadi memang itu hanya jadi kayak pilihan ataupun kesempatan. Ketika itu lolos ya bersyukur, kalau nggak lolos pun ya juga ya nggak apa-apa kayak gitu. Oke guys, jadi udah paham kan sampai sini gimana caranya menentukan pilihan jurusan di SNMPTN. Simpelnya SNMPTN itu memang sebuah jalur khususnya untuk siswa-siswa berprestasi pada sebuah sekolah untuk bisa melanjutkan secara langsung ke perguruan tinggi tanpa melalui jalur tes. Jadi ketika kalian sudah memiliki kesempatan memilih 2 pilihan, berdasarkan data-data sebelum-sebelumnya memang difokuskan hanya lolos untuk pilihan pertama. Jadi fokuskan di pilihan pertama kalian di PTN dan jurusan yang benar-benar kalian inginkan, didukung dengan faktor-faktor lainnya yang bisa memperbesar peluang kalian untuk lolos di SNMPTN. Untuk pilihan kedua, jadi jawabannya apa? Bisa lolos, tapi memang fokuskan dulu di pilihan pertama. Pilihan kedua, jadikanlah sebuah bonus dan jadi jangan terlalu berharap di pilihan kedua. Jadi gitu guys, dan pastinya pilihlah pilihan jurusan dan juga PTN yang benar-benar kalian inginkan. Karena ketika kalian sudah lolos, kalian harus mengambilnya dan kalian nggak bisa lagi nih untuk ikut SBMPTN di tahun yang sama ataupun di tahun berikutnya. Mungkin segini aja dulu tips dan saranku untuk pilihan jurusan SNMPTN kalian besok. Semoga kalian gak bingung lagi dengan fakta-fakta ini. Dan kalau kalian masih ada pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa komen aja di kolom komentar bawah. Atau kalian juga bisa menghubungiku secara langsung di DM Instagram di @patulliver. Kalian bisa langsung follow juga sekalian supaya kita bisa lebih kenal satu sama lain. Jangan lupa juga nih untuk selalu support channel aku dengan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe di tombol merah yang di bawah sini. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke seluruh teman-teman kalian. Jadi segini aja video aku bisa sampaikan. Aku Patulliver. See you on my next video and bye-bye.